Dengar baik-baik ini kalimat. Kejahatan orang lain yang menyakiti kita hanyalah jembatan-jembatan yang Tuhan buat untuk menyeberangkan kita pada rencananya. Kalau begitu, apakah saya harus benci orang-orang jahat itu? Sekian tahun yang lampau, kira-kira di awal tahun 2000-an, bukan saya ini punya mimpi besar bahwa saya akan menjadi pengkhotbah kelas dunia waktu saya tamat sekolah teologi. Lalu saya mulai duduk dan berpikir, kalau mau menjadi orang yang terkenal di seluruh dunia, harus jelas dan tempatnya harus strategis. Tidak mungkin di Kupang, harus tinggal di Jakarta atau minimal di Surabaya. Maka saya memimpikan pelayanan di Jakarta atau Surabaya supaya saya bisa go public dan terus ke seluruh dunia. Tapi tawaran dari Jakarta, Surabaya tidak ada. Justru tawarannya datang dari Bali. Bali juga kota internasional. Maka masuklah saya di Bali. Lalu dikasih beberapa rekan, termasuk Ibu Duli dan Pak Ananias yang ada di belakang. Kami pernah tinggal satu rumah karena satu tim. Sementara kami mulai bekerja untuk gereja dan gereja mulai bertumbuh. Kan cari orang di Bali gampang. Waktu itu orang jarang naik pesawat. Semua naik kapal Dobon Solo. Jadi begitu kapal mau mendarat jadwalnya, kita tinggal pergi dan berdiri lihat. Begitu yang turun hitam krit, itu kita punya orang dan segera siap. Kalau Anda baru di Bali dan tidak tahu mau gereja di mana, ini alamat gereja kami. Jadi kami panen begitu banyak orang. Sementara gereja mulai naik-naik, terjadilah sesuatu. Pihak sinode menggabungkan kami dengan pendeta senior yang ada di sana. Setelah penggabungan itu, berbagai macam kesulitan datang. Kita sering berkelahi dengan pendeta seniornya. Maka ada satu teman bongkar duluan dari sana, disusul Ibu Doli bongkar lagi dari sana. Lalu saya lagi bongkar dari sana, baru Pak Ananias penutup karena waktu itu dia masih jadi mahasiswa praktek. Sementara semua kelihatan sudah berjalan baik. Kenapa kita harus mengalami hal yang tidak enak dengan pendeta senior itu? Tapi hari ini saya berpikir, seandainya pendeta itu tidak memperlakukan kami dengan buruk, bisakah saya ada di Kupang? No. Saya ada di gereja saya yang lama beberapa tahun yang lalu. Saya kira beberapa saudara tahu kisahnya. Dan saya merasa saya diperlakukan secara tidak adil. Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan hal itu pada saya, apakah saya akan berdiri sekarang di sini? Tidak. Bukan hanya saya, bahkan GK yang revival tidak pernah ada. Kalau begitu, hidup saya di sini dan pelayanan saya seperti ini, itu Tuhan bawa saya sampai di sini melalui ketidakadilan, keburukan, kejahatan, atau banyak hal buruk. Itu yang membawa saya sampai di sini. Kalau saya lihat kepada itu, haruskah saya terus membenci orang-orang yang berlaku tidak adil itu pada saya? Haruskah saya membenci mereka yang bersikap buruk pada saya? Bukankah gara-gara kejahatan mereka Tuhan bawa saya sampai di titik ini? Kalau pikir itu, maka di satu sisi saya harus bersyukur. Karena di balik kejahatan-kejahatan orang, Tuhan buat baik buat saya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang jahat-jahat. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Berarti pertama, di balik kejahatan-kejahatan atau perlakuan buruk dari manusia pada saya, nomor satu, saya harus bersyukur. Dan nomor dua, saya harus mengampuni mereka yang telah berbuat jahat atau berlaku buruk terhadap saya, terlepas dari kesalahan mereka. Tapi itulah jembatan yang Tuhan pakai untuk bawa saya di sini.